Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas tentang revolusi industri. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah revolusi industri? Nah, pada video ini terdapat beberapa pokok pembahasan seputar revolusi industri, seperti sejarah revolusi industri, ciri-ciri revolusi industri, serta dampak dari revolusi industri, baik yang negatif maupun yang positif. Oh iya, sebelum lanjut ke materi pembahasan, boleh loh teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Nah, memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu sejarah revolusi industri. Revolusi industri sendiri pertama kali terjadi di Inggris, yang bergerak pada bidang ekonomi. Revolusi industri dimulai dengan penemuan cara pembuatan barang dari penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin, sehingga barang dapat diproduksi secara cepat dan dalam jumlah massal. Hal tersebut mendorong pabrik semakin maju. Revolusi sendiri terus berkembang dari revolusi industri 1.0 hingga sampai saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 atau biasa dikenal dengan istilah 4.0. Memasuki revolusi industri 1.0, revolusi ini diawali dengan beberapa sektor industri, di antaranya industri tekstil. Di awal era industrialisasi dan mekanisasi, tekstil mengalami peningkatan besar. Mesin pintal merupakan temuan inovasi yang mengubah corak sektor industri tekstil. Kemudian ada juga sektor industri besi dan baja. Sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat. Hal ini didukung dengan adanya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih murah, mengingat besi dan baja adalah bahan utama pembangunan infrastruktur. Sektor industri yang selanjutnya adalah industri transportasi. Setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api, yang menggantikan penggunaan hewan sebagai alat transportasi. Memasuki revolusi industri yang kedua, yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 merupakan kelanjutan dari revolusi yang sebelumnya dan terjadi di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal sebagai revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Nah, revolusi industri ini berkembang cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang, bahkan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Beberapa inovasi dan kemajuan pada revolusi industri 2.0 antara lain seperti pengembangan sumber daya energi, penemuan listrik AC dan DC, inovasi dalam produksi baja dan besi, produksi alat transportasi, meluasnya pemakaian mesin industri, dan meluasnya penggunaan telegraf. Memasuki revolusi industri yang ketiga, yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri berupa sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Pada periode 1960 hingga 2010, lahir suatu pemanfaatan perangkat keras elektronik yang dikembangkan oleh sistem perangkat lunak. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 antara lain seperti teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Memasuki revolusi industri yang selanjutnya, yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi ini mengarah pada teknologi digital. Era ini ditandai dengan adanya gabungan dari konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber-physical. Secara umum, di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi tenaga seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Revolusi generasi keempat ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak. Selanjutnya adalah ciri-ciri revolusi industri 4.0 atau 4.0. Yang pertama, interkoneksi antara manusia dengan mesin melalui Internet of Things. Yang kedua,
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa membutuhkan interaksi manusia. Yang ketiga, memiliki tingkat kecerdasan yang sama seperti manusia. Yang keempat, banyaknya tenaga manusia yang sudah digantikan oleh robot. Dan yang kelima, terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri. Pilar-pilar revolusi industri. Yang pertama, IoT atau Internet of Things. Aplikasi ini dapat memberikan real-time management, pelincahan tinggi, respon terhadap perubahan permintaan pasar dengan cepat, dan integrasi secara lengkap. Yang kedua, Big Data. Big Data merupakan peningkatan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan data fisik secara digital dengan memadukan data digital dengan data sensor dan data lain yang terkait. Technical Assistant. Technical Assistant merupakan peningkatan kemampuan sistem yang dapat membantu manusia dengan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan akurat. AI atau Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dampak revolusi industri 4.0. Dampak positifnya adalah yang pertama, e-government. Yang kedua, lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, standar hidup tinggi. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Dampak negatifnya adalah biaya tidak murah. Yang kedua, banyaknya hoaks. Yang ketiga, manusia menjadi ketergantungan dan malas. Dan yang keempat, kesenjangan pendapatan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas bukan? Semoga informasi terkait tentang revolusi industri ini bisa menambah wawasan ya untuk teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.